Banyak bandara dilengkapi karpet di area gate. Fasilitas ini biasanya disertai langit-langit lebih rendah, kursi nyaman, dan pencahayaan alami yang menyenangkan. Semua ini menambah biaya bagi bandara, dan karpet nggak begitu mudah dibersihkan dibanding lantai keras. Tapi karpet memberi rasa nyaman untuk para penumpang yang menunggu penerbangan, sehingga mereka lebih rileks. Tapi ini bukan cuma niat baik pihak bandara loh. Menurut penelitian, penumpang yang rileks sekitar 7-10% lebih mungkin melakukan window shopping dan membeli sesuatu di area lobi zona bebas bea. Jadi, dengan berinvestasi dalam kenyamanan penumpang, bandara meningkatkan pemasukannya. Kalau kamu kepo apa yang terjadi dengan bagasi saat kamu di pesawat, jawabannya adalah staf bandara nggak tahu. Begitu bagasi meninggalkan wilayah mereka, mungkin mereka nggak begitu peduli. Sorry. Bagasi dipilah secara otomatis. Scanner memindai barcode-nya dan memilah bagasi sesuai destinasi. 3 tugas utama petugas penanganan bagasi bandara adalah memindahkan tas kamu dari area check-in ke gate, memindahkan dari satu gate ke gate lain ketika kamu ganti pesawat, dan memindahkan tasmu dari pesawat ke area pengambilan bagasi. Gitu aja. Jadi, jika bagasimu bergerak kurang cepat, kamu bisa terlambat mengikuti pesawat lanjutanmu. Atau sebaliknya, tasmu sampai di destinasi sebelum kamu karena terjebak di pemeriksaan paspor. Masalah lain bisa muncul jika kamu lupa merobek stiker lama yang menunjukkan destinasi lain. Dalam kasus ini, scanner bisa mengirim bagasimu ke negara yang salah. Kebanyakan bandara dilengkapi dapur tempat makan penumpang disiapkan. Dapur ini biasanya memasak makanan untuk berbagai maskapai sekaligus. Karena makanan pesawat yang wah begitu enak itu harus dimasak sekitar 6-10 jam sebelumnya. Dapur ini harus bekerja 24 jam setiap hari. Meski mengejutkan, menu penerbanganmu direncanakan sampai setahun sebelumnya. Ini praktik biasa bagi kebanyakan maskapai, sebab tiap bahan makanan penting dan menambah pengeluaran. Faktanya, satu maskapai menghemat lebih dari 580 juta setelah menghilangkan satu buah zaitun dari tiap salad yang mereka hidangkan dalam penerbangan. Terkadang, staf bandara meminta penumpang menggosok tangan ke kain tertentu sebelum menaruhnya di mesin khusus. Kelihatannya agak menakutkan, tapi sebenarnya nggak berbahaya. Kamu dicek dengan mesin yang disebut atomizer. Sebelum hari kerja mereka dimulai, para karyawan menaruh sampel bahan kimia berbahaya di dalam mesin itu. Mesin mengingat bau ini, dan jika tangan seseorang berbau mirip bahan kimia itu, mesin akan mengingatkan staf bandara tentang bahaya ini. Kira-kira begini, kamu datang ke tempat pemeriksaan keamanan, dan ternyata kamu punya sesuatu yang dilarang dibawa ke atas pesawat dalam bagasi jinjingmu. Jangan khawatir, semua benda yang disita selama pemeriksaan sebelum penerbangan bisa disimpan di bandara selama 3 bulan. Selain itu, kamu punya kesempatan untuk mengirimkannya ke alamat manapun di dalam negeri. Benda-benda yang diambil petugas keamanan dan nggak diklaim bisa dijual di pelelangan khusus dan dikirim ke seluruh dunia. Jika waktu singgah antar penerbanganmu lama, pergi ke hotel terdekat untuk beristirahat mungkin bukan opsi termurah. Ada trik lebih baik, periksa apa bandara atau maskapai menjual akses 24 jam ke zona lobby VIP. Seringnya, kamu bisa memperoleh makanan ringan dan minuman gratis di sana, dan memakai kabin mandi serta kamar gratis dengan harga yang sangat terjangkau. Di bandara yang memiliki banyak terminal, cari lorong bawah tanah yang menghubungkan berbagai terminal yang mungkin nggak diketahui kebanyakan orang. Misalnya, di Bandara Frankfurt, Jerman. Ada terowongan berjalan antara Terminal 1 dan 2 yang kebanyakan dipakai karyawan karena penumpang nggak tahu keberadaannya. Ada istilah untuk 60 menit pertama setelah kamu selesai check-in, yaitu golden hour. Ini waktu para penumpang secara statistik membelanjakan lebih banyak uang di area retail dan bebas bea bandara. Dan menempati kursi paling nyaman pas di depan toko adalah trik pintar untuk memikatmu agar berbelanja. Akui saja, duduk di kursi nyaman memandang lampu gemerlap atau jendela toko bisa menggoda. Dan tepatnya itulah yang diinginkan bandara. Jika penerbanganmu terlalu penuh dan kamu nggak bisa terbang pada waktu yang ditentukan, jangan buru-buru menerima voucher pertama yang ditawarkan sebagai permintaan maaf. Biasanya, maskapai terus menaikkan tawarannya sampai memperoleh cukup sukarelawan yang mau melepaskan kursi mereka. Jika mereka nggak mau dan tanpa disadari menjadi sasaran, kamu bisa berkeras untuk memperoleh ganti rugi tunai, tergantung pada harga tiket.
dan lama penundaannya, kamu bisa berhak memperoleh sampai Rp18.900.000. Kebanyakan bandara mempunyai ahli profiler. Orang ini mempraktikkan SPOT atau Screening Passengers by Observation Technique atau menyaring penumpang dengan teknik observasi. Petugas ini menganalisis ekspresi, bahasa tubuh, dan perilaku guna mendeteksi orang mencurigakan. Tugas mereka adalah melihat tanda nonverbal dari kecemasan, seperti orang yang selalu menjilat bibir mereka, gatal-gatal, dan banyak melihat sekeliling. Jika profiler melihat orang yang bersikap aneh, dia memeriksa orang ini dan mengobrol untuk mencari tahu lebih banyak tentang orang tersebut. Profiler bekerja di hall utama dan area pengawasan paspor. Pertanyaan yang biasa diajukan adalah, apa tujuan kunjunganmu? Petugas selalu mengecek reaksi orang itu terhadap pertanyaan ini. Setenang apapun seorang penumpang, kalau ada sesuatu yang disembunyikan, profiler akan menemukannya berkat petunjuk-petunjuk terkecil dalam perilaku manusia. Sebelum memasuki pesawat, bagasimu melalui 5 tingkat keamanan, dan salah satunya, selain memindai isinya, diperiksa oleh anjing khusus yang bisa mengendus bahan kimia berbahaya. Hidung anjing jauh lebih tajam dibanding hidung manusia manapun. Faktanya, anjing membedakan bau 10.000 sampai 100.000 kali lebih tajam dibanding manusia. Nggak heran kalau bandara memanfaatkan indera super ini untuk keamanan dan secara teratur memakai anjing pelacak untuk mendeteksi bahan-bahan mencurigakan. Yang benar-benar keren adalah kamu nggak akan bisa membedakan anjing pelacak dari anjing biasa sejenis. Nggak seperti anjing polisi, anjing bandara nggak dilatih untuk menakut-nakuti atau mengintimidasi orang. Ras pelacak paling populer adalah Golden Retriever, Labrador, dan German Shorthair Pointer. Mengecas ponselmu di tempat yang disediakan kelihatannya nyaman, tapi ini nggak aman. Jika tempat pengecas cuma memungkinkan kamu mencolokkan kabel, malware bisa terpasang di ponselmu tanpa kamu sadari. Satu-satunya cara aman mengecas ponsel atau tabletmu adalah mencari stop kontak dan memakainya dengan pengecasmu. Hal yang sama berlaku pada WiFi gratis bandara, karena bandara mengharuskan kamu melakukan autentikasi. Seringnya, seseorang bisa mudah mengakses datamu ketika kamu memakai hotspot Wi-Fi yang enggak diproteksi. Lebih aman pakai data ponselmu sendiri, tapi jika terpaksa harus memakai Wi-Fi bandara, lebih baik bersihkan atau enkripsikan semua informasi penting dalam ponselmu. Mengeluarkan laptop dari bagasi jinjingmu tiap kali melalui keamanan mungkin menjengkelkan. Tapi staf bandara harus melihat dengan jelas perangkatmu untuk memastikan nggak ada yang disembunyikan di dalamnya. Di layar pemindai sinar X, laptop mirip benda semi-transparan dengan harddisk, CD-ROM, dan apapun yang sangat jelas terlihat. Tapi petugas keamanan nggak bisa melihat di balik bagian itu. Misalnya, baterai yang agak besar. Orang cenderung memilih antrean keamanan yang terdekat dengannya. Kalau ternyata antrean itu berjejal banget, cari setelah pemeriksaan KTP dan tiket. Kamu mungkin melihat tempat pemeriksaan dengan antrean yang jauh lebih sedikit. Beberapa tempat pemeriksaan berlokasi di pinggir terminal yang jauh sehingga orang nggak melihatnya. Menerapkan TSA, Transportation Security Administration, atau Administrasi Keamanan Transportasi, bisa menghemat waktu bepergian di dalam dan luar Amerika. Menjadi anggota program ini memiliki keuntungan. Pertama, bisa lebih cepat melalui pemeriksaan keamanan dan paspor. Jika kamu wisatawan pre-check, kamu nggak perlu melepas sepatu atau ikat pinggang, dan nggak perlu menaruh cairan atau laptop dalam mode khusus. Kalau kamu nggak terbang ke atau dari Amerika, kamu bisa mencari jasa serupa yang tersedia di negaramu. Jika kamu terbang dengan kelas ekonomi tapi nggak menyukainya, siapa yang suka coba? Lakukan check-in online dan periksa opsi tempat duduk sekitar 4 hari sebelum penerbangan. Biasanya, ini menjelang waktu maskapai mengupgrade kursi, dan kamu bisa memperoleh upgrade ke kelas bisnis dengan biaya murah atau kadang gratis. Kamu juga bisa minta upgrade setelah di bandara. Kebanyakan orang melupakan peluang ini atau nggak peduli, jadi mungkin kamu akan beruntung.